Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deli Mustika. Saya dari kelas 3A1 Manajemen. NIM saya 2101010013. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi season 2 tentang strategi operasi dan global. A. Keunggulan operasi dalam bersaing. Keunggulan bersaing dalam operasi strategi ada 3. 1. Bersaing dengan diferensiasi. 2. Bersaing dengan biaya. 3. Bersaing dengan respon. Dan ada 3 strategi yang memberi peluang bagi para manajer operasi untuk meraih keunggulan, yaitu 1. Bersaing dengan perbedaan atau diferensiasi. Keunikan dapat melalui karakteristik fisik atau atribut jasa yang ditawarkan kepada konsumsi sebagai nilai. 2. Bersaing dengan biaya atau cost leadership untuk mencapai nilai maksimal yang diinginkan oleh pelanggan dengan kualitas yang memenuhi standar kepuasan customer. 6. Bersaing dengan respon cepat, misalnya just in time delivery. Di sini saya akan menjelaskan tentang 10 keputusan strategi dalam global. 1. Perancangan barang dan jasa. 2. Mutu barang. 3. Perencanaan proses dan kapasitas. 4. Pemilihan lokasi. 5. Perencanaan tata letak. 6. Sumber daya manusia dan rancangan pekerjaan. 7. Manajer rantai pasokan atau supply chain, persediaan bahan baku atau raw material. 9. Penjadwalan proyek atau produksi. 10. Maintenance atau pemeliharaan atau perawatan servis. B. Strategi operasi di perusahaan. Ada 3, yaitu item, produsen produk barang, dan produsen produk jasa. Dalam item ada 10. 1. Desain produk. 2. Kualitas. 3. Proses dan kapasitas. 4. Lokasi. 5. Layout. 6. Sumber daya manusia. 7. Manajemen rantai pasokan. 8. Persediaan. 9. Penjadwalan. 10. Maintenance. Dalam produsen produk barang juga ada 10. 1. Produk berwujud. 2. Kualitas objektif. 3. Konsumen tidak terlibat dalam proses kapasitas, bisa melebihi permintaan karena disimpan dan dipindahkan. 4. Biasanya dekat dengan material. 5. Fokus dan peningkatan efisiensi. 6. Fokus pada keahlian teknis, upah berdasarkan output. 7. Hubungan supply chain sangat penting. 8. Untuk semua jenis persediaan. 9. Kemampuan menyimpan mempengaruhi kecepatan produksi. Dan 10. Upaya untuk pencegahan rusak. Adapun dalam produsen produk jasa juga ada 10. 1. Produk tidak berwujud. 2. Kualitas subjektif. 3. Konsumen secara langsung terlibat dalam proses dan kapasitas harus sesuai dengan permintaan. 4. Lebih dekat dengan konsumen atau pelanggan. 5. Dapat meningkatkan nilai produk. 6. Para pekerja berinteraksi langsung dengan konsumen standar bervariasi. 7. Hubungan supply chain penting tetapi tidak kritis. 8. Tidak dapat disimpan sehingga harus dicari cara lain yang dapat melayani demand atau permintaan. 9. Sering ada perubahan jadwal konsumen sehingga harus menyesuaikan jadwal karyawan. Dan 10. Ada upaya untuk reparasi. Critical Success Factor atau CSFS. Dalam ini ada 2 juga, 1 keputusan dan contoh critical success factor. Dalam keputusan ada 10. 1. Kualitas.
2 produk, 3 proses dan kapasitas, 4 lokasi, 5 layout, 6 sumber daya manusia, 7 rantai atau supply, 8 persediaan atau inventory, 9 schedule atau penjadwalan, dan 10 maintenance atau perawatan. Dalam contoh critical success factor juga ada 10. 1. Definisikan harapan konsumen dan cara memenuhinya. 2. Standar atau sesuai dengan permintaan konsumen. 3. Ukuran kapasitas teknologi. 4. Dekat supply atau dekat konsumen. 5. Sel kerja atau lini perakitan. 6. Spesialisasi atau perluasan pekerjaan. 7. Suplai bahan tunggal dan atau ganda. 8. Kapan memesan kembali, berapa unit bahan baku yang diperlukan. 9. Tingkat produksi stabil atau berfluktuasi. Dan 10. Preventive maintenance atau corrective maintenance atau overhaul maintenance. Prepasi atau turun mesin atau ganti spare part atau elemen dan hostcap. D. Perusahaan yang beroperasi global. 1. Bisnis internasional yang terlibat pada transaksi perdagangan atau investasi internasional, contoh Harley Davidson. 2. Perusahaan multinasional, yaitu perusahaan yang terlibat banyak dalam bisnis internasional, mempunyai atau mengendalikan fasilitas di lebih dari satu negara, contohnya The Body Shop. 3. Perusahaan transnasional, yaitu perusahaan yang terlibat banyak dalam bisnis dapat internasional yang dapat pengelolaan di tiap negara dilakukan secara independen, contohnya Nestle. 4. Organisasi global, yaitu organisasi yang menghasilkan produk dengan melewati lintas batas, contohnya Caterpillar. Karakteristik perusahaan berorientasi global antara lain yaitu 1. Pabrik dan fasilitas berlokasi dengan dasar global. 2. Komponen bahan baku dan jasa yang dihasilkan dengan dasar global. 3. Desain produk dan teknologi proses untuk seluruh dunia. 4. Permintaan bukan berdasarkan lokal saja. 5. Logistik dan pengendalian persediaan bersifat global. Dan 6. Yaitu perusahaan global diorganisasikan melalui divisi secara global. Pertimbangan utama mencapai operasi global ada 4, yaitu 1. Desain produk global, bahwa di tiap negara ada perbedaan sosial dan budaya sehingga perusahaan harus memperhatikan kemasan dan variasi pasar. 2. Desain proses global dan teknologi informasi komunikasi dapat membantu manajemen sehingga operasi global dapat diintegrasikan. 3. Analisis lokasi fasilitas global menggunakan faktor kunci sukses untuk memilih negara dan mempertimbangkan tingkat ekonomi nasional, tingkat inovasi, jumlah penduduk yang terampil, tingkat perubahan teknologi, stabilitas pemerintahan, pembatasan ekspor, kesamaan bahasa, tingkat pajak, inflasi, ketersediaan bahan baku, tingkat bunga, jumlah penduduk, dan sarana jalan. Dan terakhir yaitu 4. Dampak budaya dan etika, misalnya kebiasaan jam istirahat, perlindungan terhadap hal intelektual, dan budaya korupsi. Manajemen operasi jasa di dunia global. Untuk memanage jasa di dunia global perlu dilakukan 4 cara, yaitu 1. Menentukan apakah orang maupun fasilitas mencukupi
untuk menjaga eksistensinya jasa dan yang diberikan. 2. Mengidentifikasi pasar asing yang masih terbuka yang tidak dikontrol pemerintah. 3. Menentukan jasa apa yang paling banyak diminati oleh konsumen luar negeri. Dan 4. Menentukan bagaimana mencapai konsumen global. Ada keputusan manajemen operasi jasa internasional ada 4, yaitu 1. Perencanaan kapasitas jasa yang akan diberikan perusahaan kepada para konsumen. 2. Perencanaan lokasi pemberian servis atau pelayanan pada konsumen. 3. Desain fasilitas dan layout yang akan digunakan perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada konsumennya. Dan 4. Penentuan jadwal servis atau pelayanan kepada konsumen. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Jika ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.